Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Permatasari dengan NIM B1A1211187. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan kelompok 9 akan menjelaskan materi untuk kelompok kami, di mana materinya adalah keekonomi kesehatan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa sih itu rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu organisasi perumahan yang memakai perpaduan perlengkapan ilmiah yang rumit dan khusus, yang difungsikan oleh kumpulan tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalah-masalah yang sehubungan dengan pengetahuan medis canggih untuk destinasi pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, tingkat pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan penduduk Kolaka Utara terutama, sehingga seiring dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data kunjungan pasien di rumah sakit menjadi semakin mendesak. Selain itu, pada penelitian kami untuk kelompok 9, kami meneliti rumah sakit yang ada di Kota Kolaka Utara, di mana data kunjungan pasien adalah alat penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan. Dengan memahami pola kunjungan pasien, rumah sakit dapat mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin memerlukan perbaikan. Hal ini dapat mencakup peningkatan dalam sumber daya manusia. Selain itu, rumah sakit memegang peran penting dalam kesehatan masyarakat, terutama Kolaka Utara, di mana rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat pengguna jasa layanan dan kesehatan. Rumah sakit juga adalah lembaga kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain itu, menurut Prof. Dr. Syokidjonoto Atmojo, pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif, pencegahan, dan promotif atau peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levy dan Lomba 1973 dikutip dalam diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Selain itu, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Dari definisi tersebut, maka Departemen Kesehatan RI 2009 dikutip dalam Fauzar 2013 penyimpulan bahwa definisi pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 disebutkan asas yang tujuan rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Fungsi utama rumah sakit dalam sistem kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Fungsi rumah sakit adalah 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian teknologi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Weldy dengan stambuk B1A1 20193. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tenaga kerja di Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2021 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokter. Kabupaten Kolaka Utara memiliki sebanyak 68 dokter yang tersedia pada tahun 2021. Dokter merupakan tenaga medis yang bertanggung jawab atas diagnosis, pengobatan dan perawatan pasien. Yang kedua, dokter gigi. Pada tahun 2021 kami tidak menemukan data dan informasi yang relevan mengenai jumlah dokter gigi di Kabupaten Kolaka Utara. Yang ketiga, perawat. Kabupaten Kolaka Utara memiliki 305 perawat pada tahun 2021. Perawat ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis yang memberikan perawatan langsung kepada pasien dan mendukung pelaksanaan rencana perawatan. Yang keempat, bidan. Terdapat 221 bidan di Kabupaten Kolaka Utara. Bidan memiliki tanggung jawab sebagai tenaga medis yang fokus pada perawatan ibu hamil, persalinan, serta perawatan bayi dan anak. Yang kelima, tenaga kefarmasian. Kabupaten Kolaka Utara memiliki sebanyak 57 tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian bertanggung jawab atas manajemen obat-obatan dalam sistem perawatan kesehatan. Yang keenam, tenaga kesehatan masyarakat. Dalam data yang diberikan kami tidak menemukan informasi yang relevan mengenai jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara. Yang ketujuh, tenaga kesehatan lingkungan. Tidak ada informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan lingkungan. Yang kedelapan, tenaga gizi. Kabupaten Kolaka Utara memiliki 23 tenaga gizi. Tenaga gizi ini bertugas dalam memberikan nasihat gizi, memantau status gizi, dan mengelola program gizi. Yang kesembilan, ahli teknologi laboratorium. Dalam data yang diberikan tidak ada informasi mengenai jumlah ahli teknologi laboratorium di Kabupaten Kolaka Utara. Nah, setelah pembahasan jumlah tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara tadi, kemudian saya lanjut dengan data persen pasien. Nah, berdasarkan data presentasi penduduk yang dirawat inap dalam setahun terakhir menurut data di Kabupaten Kolaka Utara. Yang pertama, untuk laki-laki di Kabupaten Kolaka Utara ini mayoritas penduduknya yaitu 36,21% mengalami rawat inap selama kurang dari atau sama dengan 3 hari dalam setahun terakhir. Sebagian lainnya yaitu 37,41% mengalami rawat inap antara 4 hingga 29 hari.
sedangkan 25,52% mengalami rawat inap selama 30 hari atau lebih, sementara 0,85% tidak mengalami rawat inap, dengan jumlah total respondennya yaitu 100%. Yang kedua yaitu untuk perempuan. Di Kabupaten Kolaka Utara mayoritas penduduk 63,49% mengalami rawat inap selama kurang dari atau sama dengan 3 hari dalam setahun terakhir. Sebagian lainnya 26,33% mengalami rawat inap antara 4 hingga 29 hari, sedangkan 10,19% mengalami rawat inap selama 30 hari atau lebih. Tidak ada data yang tersedia menurut kategori 30 hari atau lebih untuk perempuan, dengan jumlah total respondennya yaitu 100%. Yang ketiga, jika kita mengombinasikan data untuk laki-laki dan perempuan, maka rata-rata persentase penduduk di Kabupaten Kolaka Utara yang mengalami rawat inap selama kurang dari 1 sama dengan 3 hari adalah sekitar 51,48% saja, sedangkan sekitar 31,21% mengalami rawat inap 4 hingga 29 hari, dan sekitar 16,94% mengalami rawat inap selama 30 hari atau lebih. Hanya sebagian kecil saja, yaitu 0,37% yang tidak mengalami rawat inap, dengan jumlah total responden yaitu